Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore menjelang petang ya Bu ya, apa menjelang malam, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini merupakan sebuah anugerah sebenarnya dalam kehidupan kita, ketika hati kita masih tergerak, langkah kaki kita masih ringan untuk datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena ternyata menurut penelitian, tolong dikoreksi jika salah, sekitar 80% orang tua di Indonesia itu ternyata belum pantas menjadi orang tua. Percaya nggak Bu? Kan percaya aja. Iya betul. Ternyata kenapa? Kita bisa berkaca ke diri kita masing-masing. Ternyata bisa jadi luka-luka batin ataupun mungkin karakter yang nempel di diri anak, bisa jadi itu adalah karena sebuah pola pendidikan yang kurang tepat yang diberikan kepada anak. Maka dalam istilah psikologi ada yang istilahnya teh apa Bu? Inner child ya, gitu ya ajarannya. Apa inner beauty? Inner child ya. Saya bukan guru bahasa Inggris. Ya itulah, pokoknya ada luka-luka masa kecil. Bahkan ternyata ada cerita dari seorang psikiater. Tahu Bu psikiater? Apa? Psikiater ya betul. Jadi psikiater itu yang menyembuhkan penyakit kejiwaan. Jadi kalau senyum itu kan ibadah ya. Tapi kalau senyum terus nggak ada orang. Nah itu salah satu contohnya. Sebelum masuk ke materinya, kita istilah merefleksikan diri biar tujuan kita nuntut ilmu tuh ada goalsnya, ada tujuan besarnya. Kadang kita tuh kan terjebak dengan rutinitas yang ada sehingga lupa tujuan utama. Ini mirip kalau dalam ilmu parenting itu, ibu pasti lebih mengetahui. Kalau contohnya seorang anak dilarang, kan anak itu harus tahu dilarangnya itu kenapa. Jangan apa Bu contohnya? Jangan lari-lari gitu kan. Kalau contohnya jangan lari-lari doang, bengong kan anak, jangan lari-lari. Anak tuh kan istilahnya itu the golden age, masa keemasan dalam belajar. Maka sebagai orang tua
kita harus menjelaskan secara spesifik agar si anak tahu latar belakangnya. Cerita singkat, saya singkat ceritanya. Ada seorang perempuan, ini berkaitan dengan kita, bukan kita ya, ibu-ibu. Perempuan, karena saya bukan. Nah, ada seorang anak yang dimana ini pola parenting yang salah karena orang tuanya tidak belajar, tidak menuntut ilmu, sehingga kalau orang gak nuntut ilmu cenderung pemikirannya itu pendek kan Bu ya? Pemikirannya itu kayak sumbu apa istilahnya itu? Sumbu pendek kan ya, bukan sumbu kompor, sumbu pendek. Nah, lebih ke emosi, omongannya nggak terfilter, nggak terjaga. Ada sebuah ungkapan si ibu ini ke anaknya. Ungkapannya itu sekali, mungkin nggak sering-sering amat tiap hari, tapi luka ini menorehkan luka yang begitu menganga dalam hati si anak. Ternyata apa? Ungkapannya bahwa katakan namanya adalah Mawar. Kayak di kriminal, kayak di kriminal ya. Nah, si Mawar ini, si ibunya bilang, si Mawar ini adalah bukan anak yang diharapkan. Artinya anak kecelakaan, udah nikah, mungkin belum direncanakan tapi goals gitu. Suaminya bibitnya unggul gitu, nggak direncanakan tapi jadi. Ternyata ungkapan itulah yang membuat terngiang-ngiang dalam diri si Mawar tadi. Akhirnya apa? Akhirnya itu terbawa terus sampai dia dewasa. Bahkan dia punya ambisi, punya target. Ini saking lukanya begitu tajam, padahal dari lisan doang yang tidak terkontrol oleh si ibu. Dia pokoknya harus sukses membuktikan bahwa dia itu adalah anak yang bisa membanggakan ibunya. Singkat cerita, si anaknya itu sukses, ya istilahnya itu kan standar sukses orang-orang itu kan istilahnya apa? Dia bisa beli mobil, beliin mobil emaknya, tapi emaknya itu nggak berubah. Jadi kayaknya nggak ada deep talk, obrolan yang dalam antara ibu dan anak. Akhirnya setelah diberikan si ibunya itu dengan istilahnya itu mobil terbaik yang dia bisa, statement yang dari si omongan ibunya itu nggak berubah. Ternyata itu terbawa-bawa terus, dan akhirnya ini sesuai dengan penelitian bahwa 90% penyakit yang ada dalam fisik kita itu adalah karena pikiran. Setuju nggak Bu? Ibu kalau lagi banyak pikiran gatel-gatel kan? Enggak, yang lain. Efeknya itu ke fisik, dan akhirnya ibu Mawar ini dia terkena kanker, dan kankernya bukan hanya satu tapi banyak. Ketika diterapi ternyata akar dari masalahnya itu terbuka. Apa? Ternyata dia menyimpan luka yang dalam hatinya yang tidak terselesaikan dengan ibunya. Nah, maka ini penting agar kita senantiasa memperbaiki diri. Jangan sampai kita melabeling anak kita dengan labeling yang negatif, sementara kita tidak membaca diri kita. Karena sebuah teori psikologi mengatakan bahwa anak itu memang bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah peniru yang baik. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi secara tidak langsung kita, suami atau istrinya, memberikan keteladanan yang tidak baik. Nah, maka dengan kita menuntut ilmu inilah agar bisa memaksimalkan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, ya, kepada ibu. Karena masa kecil anak kita tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dan yang lebih besar, ternyata bagaimana sebuah negara itu kualitasnya, kemajuannya ditentukan oleh siapa Bu? Halo Bu? Bukan khutbah Jumat ini.
Oleh apa, Bu? Oleh ibu-ibu, ternyata bukan presiden. Presiden oke, memang, tapi secara sejarahnya, secara pondasinya ternyata seorang ibu. Banyak sekilas info ya. Lah itu kenapa? Karena kalau ibunya berilmu, sosok ibunya tahu ilmu parenting, di ibunya soleha, anaknya bisa jadi bener nggak, Bu? Pasti banget, karena kata Rasulullah, al ummahatu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama anak. Tapi kalau ibunya itu sholatnya bolong-bolong, omongannya kasar, dikenalinya bukan ke ngaji tapi ke dangdutan. Kalau zaman dulu tuh apa nyanyinya? 1 jam saja gitu. Itu kalau dilihat secara awam ya asik-asik aja gitu, anak hiburan dangdutan. Tetapi ternyata kalau kita tidak mengenalkan ke agama, malah akan kehilangan arah. Itu. Yang kedua, menuntut ilmu ini adalah anugerah dari Allah. Ini kata Rasulullah ya, Bu, bukan kata saya. Ida istama qaumun fi baitillah min buyutillah yatlunal kitaballahi wa yatadarasuunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi ma indahu. Ini keutamaannya panjang banget, Bu. Betul tidak, Bu? Bu, betul tidak? Apa, coba ulang? Apabila mau bapak-bapak mau ibu-ibu berkumpul di majelis ilmu, menggali Al-Quran, maka sungguh Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan ketenangan, dan wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu indahu, dan Allah akan menyebut nama kita yang ada di majelis ilmu. Keren gak? Keren banget. Tapi kok dikit yang ngajinya? Karena itu jalan ke surga memang susah. Iya. Gimana? Ini mindset ini penting, karena sesuatu bisa mudah karena pola pikir, bisa berat juga dengan pola pikir. Gimana, Ustazah? Iya. Dari diri kita sendiri, betul. Jadi tergantung habit, Bu ya. Habit tahu, Bu? Habit kayak adek. Karakter ya, Bu, pembentukan karakter kayak kita mungkin ya. Kalau ibu-ibu, insya Allah ini soleha semua dari aura-aura ya. Dari aura ininya. Kalau contohnya jangan ke tahajud deh, mungkin terlalu jauh. Yang Ramadan, kalau Ramadan awal kita bangun susah nggak, Bu? Lumayan berat kan, apalagi mama, ujung tombak, yang masak, yang apa kan. Tapi kalau contohnya hari berikutnya akan terasa ringan, betul nggak, Bu? Apalagi kalau kesiangan yang dimarahinnya siapa, Bu? Enggak ya, nggak dimarahin ya, Masya Allah, nggak ada, saling mengerti. Beda sama pengantin baru, kalau istrinya masak terus masakannya gosong, nggak dimarahin. Yang dimarahin siapa? Bukan kompornya. Itu kan masih bucin. Beda yang udah 10 tahun, 15 tahun. Tapi secara teori ilmu pernikahan katanya justru kalau semakin lama tuh harus semakin romantis. Ketika kitanya, Bu ya, kita kebalikannya kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi siro. Hah? Oh, ta'aruf ya? Main langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Bismillahirrahmanirrahim? Oh iya, perkenalkan. Udah kemana-mana baru perkenalan ya. Gak dipadu sama MC soalnya. Aduh. Iya. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin. Di Harmoni sudah
Udah lama ya, Teh? Udah lama. Mengisi ini karena diminta sama Ustazah Dita. Kalau nggak diminta mah nggak datang. Gitu. Cukup, Teh? Anak baru 1, mau 2, mohon doanya. Pengennya mah banyak ya, seru. Hah? Kalau ada anaknya berarti ada istrinya. Oh, ini mancing-mancing ini. Salah ngomong bahaya ini. Berarti salah ngomong repot. Nanti pintu rumahnya dikunci. Oke. Kita awali dari sejarah atau sirah. Kenapa Islam lahir di Jazirah Arab? Kenapa, Bu? Kenapa nggak di Bekasi gitu, biar ada Alfamart, Indomaret? Kalau hijrahnya bisa naik kereta. Nah, menurut penelitian, kenapa Islam itu lahir di Jazirah Arab? Masya Allah, rajin-rajin ya mencatat. Nih ya. Aku ditanya soalnya belajar apa? Oh iya iya, ada laporan ya. Ini ngaji apa ngegibah deh. Yang pertama adalah ternyata Jazirah Arab itu merupakan pusat perlintasan dunia. Jadi inti sentralnya dunia itu ada di Jazirah Arab. Terletak di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Dan ternyata, percaya nggak, Bu? Mekah itu menjadi pusat utamanya. Jadi lebih strategis, memungkinkan Islam menyebar cepat ke dunia luar. Analogi sederhananya itu adalah ketika kita tinggal di pusat kota, kita akan lebih cenderung gampang kemana-mana, betul nggak, Bu? Kalau kita tinggalnya di pelosok, kayak kita kali ya, di pinggiran, jauh kemana-mana ya. Kalau mau ke jalan itu, ke jalan utama harus proses yang panjang. Nah, itu poin sederhananya. Kenapa Islam itu lahir di Jazirah Arab? Karena ternyata menurut geografis Jazirah Arab itu adalah pusatnya dunia dengan Ka'bah sebagai sentralnya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa bersejarah ya. Ada ulangannya ini nanti? Ada ujiannya. Peristiwa-peristiwa diutusnya Nabi dan Rasul banyak terjadi di wilayah sana. Jadi di Jawa ada Nabi nggak? Nah, itu nanti kita bahas. Nah, ini menurut penelitian Abu Hasan Ali Nadwi. Allah memilih tempat yang tepat di tengah-tengah dunia. Ini komentar sejarawan, agar dakwah Islam dapat menyebar dengan cepat. Nah, jadi di Jazirah Arab itu kan banyak cerita tentang Nabi dan Rasul di tempat sana. Kenapa nggak di tempat yang lain gitu, di Nusantara ataupun di wilayah-wilayah yang lain? Nah, itu karena menjadi pusat dunia. Sama dengan kenapa di ibu kota banyak bukan terlalu sibuk. Pergerakannya itu sibuk banget, padat banget di ibu kota. Kenapa? Karena itu yang menjadi jantungnya negeri kan, ibu kotanya. Kenapa nggak bapak kota? Nah, itu filosofi seorang ibu. Ya. Gimana? Nah, itu filosofisnya melahirkan banyak kota. Nah, ternyata jumlah Nabi dan Rasul yang kita hafalin ada berapa, Bu? 25, yakin? Nggak nambah? Apa aja?
Oh, habis waktunya. Pokoknya 25 lah ya. Oh iya, setengah jam lagi ini ya waktunya ya. Intinya 25 nabi dan rasul, dan ternyata jumlah nabi itu yang tidak diekspos oleh Allah itu adalah 124.000 nabi dan rasulnya itu 315. Ih, banyak ya Bu ya. Jadi yang diperkenalkan oleh Allah itu cuma 25, dan yang tidak terekspos itu adalah sampai 124.000. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abidar, qala qultu ya Rasulullah kam wa fa'idatul anbiya'i. Hah? Hadis riwayat dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu contoh bahwa dalam pelajaran itu, dalam menimba ilmu itu wajib ada bukan wajib. Untuk memaksimalkan pemahaman itu harus dengan bertanya. Secara teorinya itu pertanyaan itu adalah setengah dari pemahaman. Dari banyak hadis memberikan gambaran bahwa tanya jawab itu adalah salah satu metode pelajaran yang efektif ya, seperti kita dengan anak kita lagi proses bonding atau deep talk itu dengan anak kita, justru dengan pertanyaan-pertanyaan itu anak tuh terstimulus daya kritisnya. Sebenarnya tuh anak-anak pinter, bener nggak Bu? Anak-anak itu bisa nilai, jangankan orang tuanya, guru yang mengajarkannya sebenarnya adalah dia bisa jadi supervisor yang bisa menelaah atau mencatat guru ini gini-gini, walaupun ditutupi dengan petakilan anak-anak, tapi sebenarnya celetukan-celetukan mereka itu mengandung kebenaran gitu loh, termasuk ke orang tuanya kadang. Nah itu kenapa? Karena jiwa fitrah anak itu masih original, nggak ada modus, nggak ada motif kayak kita yang udah dewasa gitu ya. Mereka itu fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak itu dalam keadaan fitrah. Nah, sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah, ini nabi dan rasul tuh sebenarnya ada berapa? Katanya. Abi Dzar bertanya, maka Rasulullah menjawab, mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna alfan. Katanya, nabi dan rasul itu ada sekitar 124.000. Kam rasulun min dzalik, berapa jumlah rasul dari mereka itu? Sekitar 315 rasul. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, kenapa Islam itu kok diturunkan di Jazirah Arab? Yang kedua adalah poinnya karena kondisi sosial siap diperbaharui. Sederhananya adalah Jazirah Arab itu beda dengan wilayah yang ada di negara yang berkuasa pada saat itu. Apa Bu? Yang negara adidayanya Amerika bukan? Amerika? Belum lah, Amerika belum lahir. Yaitu Romawi dan Persia. Di Romawi itu kepercayaannya apa? Dewa dan dewa dan dewi. Dewi apa? Dewi Sandra. Kepercayaannya itu istilahnya itu politeisme. Jadi mempercayai banyak Tuhan. Politeisme, bukan poliandri, politeisme. Nah, jadi kepercayaannya itu masih original, sama dengan Persia juga sama, mempercayai banyak dewa, dewi dan lain sebagainya. Nah, di Jazirah Arab itu masih memegang atau mereka itu masih percaya ke Nabi siapa Bu? Yang di Jazirah Arab yang membuat Ka'bah?
Ibrahim yang membuat Ka'bah. Nah, mereka itu masih ada dalam kepercayaan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa jadi nyembah banyak berhala? Kenapa, Bu? Karena singkat ceritanya itu dulu setelah Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah dan ada kehidupan di sana, agama mereka tauhid. Tapi ketika zaman Amr bin Lu'ay, dia yang memberikan kontaminasi kepercayaan mereka yang membuat masyarakatnya itu menyimpang, jadi menyembah berhala. Jadi waktu Amr bin Lu'ay itu jalan-jalan ke negeri Syam, ada orang yang lagi menyembah patung. Ini nyembah patung nih, keren kayaknya nih. Di Mekah belum ada pada saat itu. Maka dia bawa oleh-oleh dari negeri Syam itu, yaitu patung. Nah, dari sanalah terjadi sebuah penyimpangan terhadap agama tauhid atau agama Islam. Apa contohnya? Yang istilahnya itu sederhananya ya, Bu, di HP kita tuh banyak aplikasi kan. Kalau nggak diupdate bakal gimana, Bu? Bakal gimana, Bu? Nggak bisa jalan kan, terganggu. Nah, maka dengan kita diupdate itu menjadi bisa berfungsi lagi. Itu sederhananya. Jadi di Mekah itu, di Jazirah Arab itu agamanya adalah agama Nabi Ibrahim. Tetapi karena ada yang membawa berhala, yaitu Amr bin Lu'ay, maka rusaklah kepercayaan mereka. Contohnya apa? Contoh agama Ibrahim yang masih hidup di Jazirah Arab, yaitu yang pertama, masih Ka'bah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap menjadi pusat ibadah. Jadi Ka'bah itu masih dijadikan tempat ibadah, itu poinnya. Berarti ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada, cuma sudah terkontaminasi. Nah, kemudian yang Amr bin Lu'ay itu dia membawa berhala sehingga disimpan di Ka'bah. Nah, selanjutnya melaksanakan haji. Haji juga ternyata ketika di zaman kafir Quraisy masih ada ibadah hajinya, ya. Di antaranya kegiatannya tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, menyembelih hewan kurban masih ada. Nah, namun mereka mencampurkannya dengan kebid'ahan. Jadi agamanya itu, agama Ibrahimnya sudah tidak murni. Bahkan di antara yang terkenal adalah orang yang ingin berhaji pada saat sebelum Nabi Muhammad diutus itu harus istilahnya itu membeli kain untuk bertawaf. Kalau mereka nggak punya duit, mereka harus tawaf secara telanjang. Nah, ini salah satu kerusakannya. Jadi agamanya tetap ada, ajaran Nabi Ibrahimnya tetap ada, tapi sudah ada penyimpangannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kenapa Islam itu turun di Jazirah Arab, ya? Yaitu tidak adanya kekuatan yang menguasainya. Seperti Romawi kan menguasai, Persia juga menjadi negara dikuasa, tetapi mereka enggan dan males banget gitu ya menguasai Jazirah Arab. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu berbondong-bondong negara datang ke Indonesia untuk apa? Untuk menjajah kan? Kenapa menjajah? Karena kekayaannya yang luar biasa. Dulu cengkeh katanya harganya bisa mengalahkan emas. Maka mereka melihat potensi itu dan melakukan sebuah ekspansi ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Wah, ngelihat Indonesia, wah ini rempah-rempahnya banyak, cengkehnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di Jazirah Arab itu nggak ada nilai jualnya gitu loh.
tanahnya itu tandus dan kering gitu. Kalau ditanamin kangkung tuh nggak jadi. Nah, namin cengkeh dan lain-lain nggak ada yang jadi gitu. Ini nggak potensial banget tanahnya itu. Terus yang kedua, kenapa? Terus orang Arab itu susah diatur karena kan mereka istilahnya hidup di padang pasir. Mereka terbiasa liar, ya. Terbiasa liar, tidak bisa diatur. Dan letaknya juga sulit dijangkau. Itu beberapa faktor yang mengakibatkan Jazirah Arab itu tidak dikuasai oleh negara-negara besar, dan ini menjadi potensi Islam untuk menyebar. Kenapa? Karena kebiasaannya Kekaisaran Romawi, Persia, mereka akan menghancurkan gerakan-gerakan keagamaan yang mengganggu mereka. Nah, itu secara pandangan geografisnya dan secara politiknya. Yang keempat, kenapa Islam itu turun di Jazirah Arab? Nah, Jazirah Arab itu pakai bahasa apa, Bu? Hah? Yakin? Jazirah Arab ya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Sunda, Jazirah Sunda kan? Nah, ternyata bahasa Arab menjadi media ideal untuk wahyu utama. Bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya, puitis dan fleksibel. Percaya nggak, Bu? Ibu bisa merasakan itu? Teh Ulfa lebih tahu kayaknya jurusan bahasa Arab ya. Contoh sederhananya, tokoh kafir Quraisy itu mereka dalam hatinya beriman nggak ke Nabi Muhammad, Bu? Menurut ibu-ibu yang udah ngaji, beriman nggak? Menolak kan ya? Tapi ternyata ada kisah lucu. Apa kisah lucunya? Ini yang menjadi poin, bahasa Arab itu menurut mereka yang benar-benar paham. Kita kan belum terlalu mendalam banget ya, mendengar alif lam mim, biasa aja gitu. Dibacain apa lagi? Kecuali kalau dibaca ayat ruqyah gitu ya. Langsung agak merinding, bereaksi. Nah, ada kisah di zaman Nabi itu, ini yang menandakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang membuat hatinya itu, dalam hati yang paling dalam, yakin bahwa ini adalah wahyu Allah. Di suatu malam, dua tokoh Quraisy ini mereka nggak janjian. Mereka datang gitu kan, kucluk malam-malam nih. Kan belum terang kayak kita kan ya. Di kita mah lampu udah di mana-mana. Kalau zaman dulu pakai apa, Bu? Pakai obor kali ya, damar gitu ya. Yang gitu ya, pakai obor gitu. Nggak kelihatan kan ini mana mata, mana gigi kan. Tapi kalau orang Arab pasti kelihatan giginya. Nah, terus di belakang rumahnya itu mendengarkan dengan begitu syahdu bacaan ayat suci Al-Quran. Wah, didengerin, indah banget ya. Mungkin kalau kita mah kayak ibu-ibu baca ngedengerin puisi. Bu suka puisi nggak? Oh, enggak. Apa tuh? Contohnya tuh ya kayak kata-kata pujangga lah, yang ngobok-ngobok perasaan gitu. Oh, nggak suka digombalin ya? Bukannya ibu suka digombalin? Udah muak berarti ya digombalin. Pengen bukti cinta yang real aja lah gitu ya. Iya. Karena zaman mungkin usia-usia kita mah udah nggak mempan gitu ya gombalan. Ya, Bu. Betul. Yang penting ada duit aja, Bu ya. Iya, romantis sejati itu ya. Oh, berarti bener ya. Ada teori mengatakan, ya itu udah terkenal itu ya, udah terkenal. Ada satu lagi, ini teori terbaru. Ibu-ibu tuh kayak token kayaknya. Tahu, Bu? Token kalau habis gimana, Bu? Berisi kan, tet kan gitu kan, nggak diisi, keganggu tetangga lagi tidur.
Kalau diisi diam. Nah sekarang mama kemiripannya di mana? Duit habis bunyi gitu kan. Dari kasih diam. Nah terus kalau bapaknya yang rame Walaupun pasti bapak yang rame. Kayaknya Ustaz banyak ajar di sini. sampai mana tadi? Sampai keempat. Keempat ya. Oh iya. Kalau lupa suka nggak inget. Nah, terus ya si salah satu tokoh tadi berapa menit lagi teh? 5 menit lagi ya? 3 menit ya? Wah, dilanjut nanya. Singkat cerita biar cepet ya. Ada tokoh yang kedua ngedengerin, enak banget gitu. Ternyata pas mau balik, ketemuan, kamu katanya. Ternyata sama, tanpa komunikasi tapi sudah sehati. Ya, ternyata dua-duanya sama mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Terus sama tokoh kafir Quraisy yang satu, besok nggak boleh datang lagi ya. Kalau ketahuan orang nggak muslim, nggak enak tau, kita nggak ada harga dirinya gitu. Ya udah deh, udah sepakat katanya. Ternyata besoknya apa? Kejadian lagi, diam-diam. Jadi ada sebuah rasa rindu gitu ya Bu. Kayak ibu waktu rindu sama bapaknya dulu, kan pasti ada pengen ada komunikasi gitu. Nah maka itu salah satu contohnya. Nah itu salah satu banyak pembahasan tentang kemukjizatan bahasa Arab. Ringkasnya tadi peristiwa tadi menggambarkan bahwa Al-Quran itu memberikan sebuah perenungan yang dalam, sebuah sentuhan yang dalam bagi orang yang mendengarkannya. Contoh sederhana di Indonesia ada salah satu pujangga yaitu siapa ya? Siapa Bu? Yang dijuluki merak merah. Saya kalau lupa suka nggak ingat. Nah pokoknya intinya asalnya beliau ini adalah nonis ya, bukan Khairil Anwar yang baru meninggal. W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra itu awalnya ternyata nonis. Beliau kan kalau pujangga itu intuisinya tajam ya, rasa penelusuran tentang kebenarannya itu dalam. Nah ketika beliau ingin mencari kebenaran jalan hidup, beliau ngebuka Al-Quran kan, terbukalah surat Al-Asr, dibaca terjemahannya karena belum bisa baca kan. Wal as, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Diulang lagi, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Oh, berarti yang namanya manusia semuanya dalam kerugian. Ada kelanjutannya, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Diulang-ulang, diresapi. Oh, orang yang beruntung itu dia beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena keimanan kita tuh naik turun Bu ya. Maka dengan kita ada pengajian, dengan kita saling mengingatkan suami istri, itu cenderung keimanannya jadi lebih stabil. Kenapa? Karena saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Akhirnya beliau merenungkan ayat tersebut dan akhirnya masuk Islam, bukan masuk surga, masuk Islam karena belum meninggal. Nah itu singkatnya, Al-Quran memberikan sebuah pandangan hidup yang luar biasa. Terakhir, ini yang menjadi poin intinya. Ini tulisannya panjang. Nah, terakhir adalah kenapa Islam itu kok di Jazirah Arab itu analisa manusia ya Bu, untuk menguatkan kenapa Allah tuh memilih Jazirah Arab sebagai agama Islam. Ini poin utamanya sebenarnya yang disimpan di belakang buat surprise.
Jadi karena itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak pasti di sana ada hikmah-hikmah yang terpendam. Sama seperti ada hal-hal yang membuat, contohnya peristiwa yang membuat kita gusar, yang membuat kita gelisah, galau, merana di awal kejadian, menghimpit banget perasaan kita, tetapi waktu menjawabnya ternyata banyak hikmah-hikmah dari peristiwa yang dulu kita anggap sangat menyakitkan. Itu contoh sederhana. Nah, Allah itu memilih Jazirah Arab sebagai tempat Islam lahir. Nah, karena ada beberapa hikmah ya. Ini dalilnya surat Al-An'am ayat 124. Saya bacakan artinya karena sudah habis waktunya. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman hingga kami diberi yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Ya. Jadi Allah lebih mengetahui di mana tempat ya, menempatkan tugas kerasulannya. Nah, ini menjadi dalil bahwa setiap yang Allah takdirkan, setiap yang Allah tentukan, pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Nah, itu Bu yang terakhir. Sudah ya Bu? Takut ini kalau terlalu lama, takut suami anaknya tantrum di rumah. Belum masak, belum apa. Demikian ya Bu, mohon maaf atas kekeliruan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah beliau bertanya, kalau sedikit untuk ayah